Fakhri Husaini mengungkapkan ingin melatih timnas senior Indonesia. Waduh, gimana nih? Yang kita tahu timnas senior sekarang sedang diasuh oleh Sintayong. Di balik sikap kritis Fakhri Husaini kepada skuad Garuda Sintayong, ternyata diam-diam dia berharap ingin melatih timnas senior juga. Selain itu, ia juga mengaku ogah melatih timnas junior lagi sebab sudah sukses bersama timnas junior. Dia ingin sesuatu yang lebih menantang, yakni melatih timnas senior. Ya, bisa juga sih dikasih kesempatan si Fakhri ini melatih. Apakah dia bisa membuktikan omongannya atau tidak? Kalau menurut kalian gimana? Lebih milih coach Fakhri atau coach Sintayong? Komen di bawah. Bagaimana menurut teman-teman? Lebih memilih Fakhri Husaini atau Sintayong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Ya, Fakhri Husaini ingin melatih tim nasional Indonesia. Saya kira kalau Ketua Umum PSSI sudah ganti, mungkin bisa. Karena kita tahu sendiri bahwa Bapak Erick Thohir itu mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi soal prestasi sepak bola timnas Indonesia. Mempunyai target yang sangat tinggi. Pertanyaannya, apakah itu bisa bagi para pelatih lokal kita? Tentunya harus perlu diuji dulu ya. Kalau kita melihat kesuksesan Fakhri Husaini ini bersama timnas U16 memang tidak perlu kita ragukan lagi. Tetapi apakah kalau di level U23 ataupun level senior dia mampu? Saya kira kesuksesannya dia di level U16 itu belum bisa menjadi patokan ya. Karena kabarnya dia pernah melatih sebuah klub sepak bola yaitu Persela Lamongan. Mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwa Persela Lamongan itu bahkan hampir atau sudah terdegradasi. Prestasi Sintayong di timnas itu biasa-biasa saja karena sudah pernah dicapai oleh pelatih-pelatih timnas sebelumnya. Tapi setahu gue tidak ada pelatih timnas sebelumnya satupun yang pernah tiga-tiganya lolos secara waktunya itu bersamaan gitu, periodenya sama. Belum pernah. Nggak ada. Jadi ya sebuah hal yang spesial juga harusnya. Tapi gue juga memaklumi lah pernyataan ini lahir dari Coach Fakhri, karena Coach Fakhri ini kan kita tahu bahwa beliau ini adalah pelatih yang luar biasa, pernah menangani Real Madrid, Manchester United pada saat zaman jaya-jayanya. Jadi kita harus respect dan kita sudah tahu kapasitas Coach Fakhri seperti apa, dan gue harap ketika nanti Bayern Munchen masih cari pelatih, lalu ada Liverpool masih cari pelatih, MU juga kemungkinan mungkin bisa cari pelatih. Gue rasa tiga klub besar ini harus mempertimbangkan untuk merekrut Coach Fakhri, karena kita tahu kapasitas Coach Fakhri seperti apa. Dia bisa mengangkat tim manapun untuk meraih treble musim depan. Oke, segitu dulu. Oke, segitu dulu. Ya, benar juga ya. Mungkin bisa menjadi alternatif bagi Manchester United yang saat sekarang sedang lagi hancur-hancurnya. Bisa menggantikan Erik ten Hag sebagai posisi manajer di MU. Atau mungkin juga bisa menjadi pelatih dari Bayern Munchen, atau seperti apa. Ya, tentunya sebuah kalimat yang diungkapkan oleh abang kita yang satu ini adalah kalimat mengangkat lalu banting, angkat banting. Ya, Fakhri Husaini belum bisa membuktikan kapasitasnya sebagai pelatih tim nasional senior ya. Kalau misalnya dia punya kapasitas dan kapabilitas yang bagus, ya seharusnya Bapak Erick Thohir itu bisa menunjuk dia sebagai pelatih. Dan kabarnya Fakhri Husaini ini dulu pernah ditunjuk untuk menjadi asisten pelatihnya Coach Sintayong, tapi dia menolak. Dia menolak dengan alasan cara yang disampaikan kepada dia itu tidak elegan. Katanya hanya melalui telepon atau SMS atau apa ya. Pada intinya tidak melalui surat, sehingga itu menjadi dasarnya dia menolak. Ya, kalau misalnya dia menolak, seharusnya sekarang dia mendukung dong. Tidak seharusnya dia malah sama seperti si Towel ya. Sama seperti Henry Satrio. Sama seperti Muhammad Tahir. Ya, ini adalah kumpulan orang-orang yang sakit hati ya, karena mungkin tidak mendapat jabatan. Sama seperti Towel,
mungkin karena tidak dapat jabatan di PSSI, sehingga dia begitu bawel, begitupun sebaliknya Fahri Husaini. Beredar kabar pengkritik sepak bola Indonesia ini dapat job dari Ketua PSSI Erick Thohir. Inilah pekerjaannya. Bung Towel, namanya viral di jaga media sosial sebagai komentator paling pedas mengomentari sepak bola Indonesia. Di mata Bung Towel, sepak bola Indonesia selalu salah. Mulai dari PSSI melakukan naturalisasi pemain keturunan jadi warga negara Indonesia, sampai mengkritik gaya pelatih Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sempat dibuat tidak nyaman atas kritikan Bung Towel. Shin Tae-yong mati-matian mengatur strategi permainan di lapangan. Sedangkan Bung Towel habis-habisan mengkritik dari layar televisi. Bung Towel mendapat job dari PSSI menjadi asisten pelatih timnas Trevenia U17 mendampingi Luis Enrique sebagai kepala pelatih. Tugas Bung Towel mulai dari analisis pertandingan sampai pengembangan jangka panjang timnas Indonesia. Namun, hingga kini berita tersebut belum dipastikan kebenarannya. Mudah-mudahan kicauannya semakin bermanfaat bagi pertumbuhan sepak bola tanah air. Saya kira informasi ini benar adanya bahwa dia akan dipekerjakan. Mau jadi apa ya sepak bola Indonesia kalau Towel ini masuk dalam tim kepelatihan? Tapi katanya dia juga punya ilmu soal kepelatihan sih. Atau kita coba saja dia melatih apa ya, Real Madrid atau apa ya. Jadi ada kombinasi antara si Towel dan juga Fahri Husaini. Ini saya kira sebuah kombinasi yang sangat luar biasa, bisa menghasilkan sebuah permainan yang sangat indah. Pertanyaan terakhir Mas STY. Terakhir ya? Nah, Kayaknya cepat sekali ya kalau urusan diskusi sepak bola ini. Coach, kontrak STY sudah diperpanjang hingga 2027. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan? STY tadi sudah disinggung sedikit, ya kan? Apa Nanti ya? dipertajam lagi. Nah, saya mau tanya, apakah Coach Fahri Husaini termasuk orang yang bisa menerima perpanjangan kontrak itu? Kalau ya, Harusnya kenapa? ya. Kalau tidak, kenapa? Kayaknya sih termasuk yang bisa menerima. Benar nggak, Pak? Oh ya, saya dengan kondisi sekarang ini ya, STY itu harus diperpanjang. Karena Oke. dia harus menyelesaikan semua proyeknya dia ini. Ya nggak? Bisa kebayang nggak kalau dia nggak diperpanjang, terus semua pemain itu rekrutan dia semua. Iya, iya. Ya kan? Program naturalisasi juga disetujui dia. Tiba-tiba datang pelatih baru lagi. Bisa terjadi seperti Pak Heng Seo digantikan oleh Terus ya? Troyser nanti, ya kan? Akan jadi Oke. beban pelatih berikutnya. Nah sekarang nggak apa-apa. Kalau saya sih setuju aja. ST diperpanjang 3 tahun. Oke, tinggal kita lihat nih 3 tahun ini seberapa. Anggaplah kemarin itu adalah 4 tahun itu masa dia untuk penyesuaian. Ya, ya. Nah sekarang Dua tahun. tahun kedua dia sampai berapa? Katakan misalnya sampai tahun berapa? 2027. 27. Ya berarti ada 3 tahun. Yes. Nah 3 tahun ini kita lihat capaian apa yang bisa diberikan oleh STY untuk Meraih piala. bisa mendapatkan nilai excellent dari ya nggak? Yang Ya, tadi masih good, very good, terus excellent. ya kalau very good mungkin Ya, very good kan B ya? dia bisa masuk ke misalnya ke Olimpiade misalnya ya kan? Oh, itu very good. Ya. Kemudian masuk saja kan Kalau dia masuk semifinal U23 nanti sudah masuk itu very good. belum excellent. Ya, excellentnya nanti di Olimpiade lah itu. Ya kan? Dan Ya kan? dapat piala. Iya. Kalau Enggak. Kalau piala itu udah di atasnya excellent lah itu. kalau termasuk dia dapat misalnya nanti piala AFF. Oh itu excellent. Buat Excellent. saya penting itu. AFF itu tetap penting, Bung Yusuf ya. Karena janganlah sekali-sekali menganggap AFF itu nggak penting. Ciki. Ingat, jangan sekali-sekali menganggap AFF tidak penting. Karena kita Ini nggak- yang ngomong coach, Iya. mantan pemain, mantan kapten timnas. Ya, karena kita nggak pernah mendapatkan itu gitu. Kalau SEA Games sudah pernah itu. Moral pernyataannya sangat kuat. Ya kan? Ya, ini apa namanya? Untuk menunjukkan bahwa kita itu penguasa ASEAN. ASEAN, Itu minimal harus ada trofi piala. apa ya? Ada labelnya kan itu. Terus kita mau Ya. ngaku-ngaku jadi yang harus dilumpungkan ya Thailand, Vietnam. lah itu memang. dia, itu. Dua buyutan itu. Iya. Katakan Malaysia kita udah tinggal lah. Ya, Yang ya, lainnya ya, ya. juga.
Ya kan? Nah ini yang kita tinggal tunggu di 3 tahun kedua ini. Kali ini saya agak sedikit setuju dengan pernyataan dari Coach Fahri Husaini. Tapi soal mewajibkan Coach Sintayong untuk menjuarai Piala AFF, saya kira ini tentunya bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir ya, di mana beliau pernah mengatakan bahwa untuk Piala AFF itu kita jadikan sebagai ajang apa? Trial. Jadi karena sekarang kita sudah bisa melabeli timnas kita itu bukan lagi bersaing di Piala AFF tetapi AFC. Levelnya itu sudah Asia. Dan sekalipun kita menjuarai Piala AFF, itu tidak ada pengaruhnya ke peringkat FIFA. Sebenarnya tujuan dari timnas itu salah satunya itu menang dan peringkat FIFA itu naik. Saya selalu berpikir bahwa dia adalah salah satu pelatih terbaik yang pernah ada di Indonesia karena tingkat level permainan dia mencapai itu paling tinggi antara semua. Dia di Piala Dunia, di babak final Piala Dunia dan mampu mengalahkan Jerman yang waktu itu adalah juara dunia. Makanya saya rasa dia adalah pelatih terbaik yang pernah injak kaki di timnas Indonesia ya. Maksud saya dalam level, aku sudah bicara kualitas yang melatih atau apa enggak, itu masing-masing subjektif karena masing-masing punya selera. Tapi dari kurikulumnya beliau adalah yang paling tinggi, makanya beliau sudah di jalur yang benar, sudah melakukan sebuah kemajuan yang sangat besar. Kalau mungkin orang sudah mengakui itu, saya rasa karena faktor iri hati saja, tapi sudah sebuah kenyataan yang luar biasa ya. Saya rasa kalau kita bicara bahwa kurang ini kurang itu pasti ada yang kurang, tapi kalau kita melihat ke belakangnya, pendapat yang menurut saya sangat positif, sebuah pengakuan yang harusnya diterima oleh Coach Sintayong. Kita ketahui bahwa Jackson Thiago ini adalah mantan pelatih tim nasional dan dia juga legenda Persipura. Jadi tentunya dia tahu bagaimana sejarah persepak bolaan di Indonesia. Begitu banyak pelatih, gonta-ganti pelatih, tetapi tidak sama dengan pencapaian yang dihasilkan oleh Coach Sintayong saat ini. Kalau orang yang tidak mengakui kehebatan dari Coach Sintayong, itu karena apa? Karena iri hati. Jadi bisa saya pastikan manusia-manusia iri hati yang ada di bumi pertiwi ini hanya segelintir orang. 1. Towel. 2. Fahri Husaini. 3. Henry Satrio. 4. Muhammad Tahir. Ini adalah segerombolan manusia yang iri hati sehingga tidak pernah mengakui keberhasilan yang sudah ditunjukkan oleh Coach Sintayong bersama tim nasional Indonesia, baik itu level senior maupun U23. Halo semuanya, kali ini gue mau bahas sedikit-sedikit soal yang lagi rame nih, soal Bung bertopi ini, aka Coach Fahri Husaini. Sebelumnya gue disclaimer dikit aja ya, gue bukan siapa-siapa, gue cuma penggiat sepak bola aja. Di video ini kita bisa sedikit menyimpulkan kedekatannya Coach Fahri sama Bung Toel. Di video ini dia bilang kalau Bung Toel satu-satunya pandit yang masih objektif katanya. Buat yang pengen nonton fullnya, nonton sendiri aja di Spotify kalau nggak salah nama channelnya. Ya, di sini kita makin jelas ya bahwa ada kedekatan tertentu antara Coach Fahri sama Bung Toel. Ya, contohnya di podcast ini ya di Sport 77, Bung Toel tuh ditanya sama Mamat sama Coach Ripan, siapa sosok yang cocok gantiin STY sekarang? Nah, dia jawab, yang punya integritas Fahri Husaini. Harusnya konspirasi ini makin kelihatan ya. Apa sih hubungannya mereka berdua dan kenapa mereka gitu banget sama Sintayong? Pantasan mereka itu saling mendukung ya. Fahri Husaini mendukung Towel, begitupun sebaliknya Towel ini mendukung Fahri Husaini. Ya, semakin ke sini kita semakin melihat siapa mereka ini sebenarnya. Saya jujur saja, Bung Toel itu salah satu pengamat yang menurut saya sampai sejauh ini punya isi. Ya.
punya isi. Hasil pengamatannya itu berisi gitu. Yang lain? Bukan hanya ingin menyenangkan orang, ya. Ya kan? Nah ini yang kita butuh tuh yang seperti ini gitu. Kadang-kadang kan ada yang pengamat saya melihat nggak ada isinya. Ada tuh. Ada, ya nggak ada isinya. Terus memberikan komentar yang, ya tapi seolah-olah, tapi disukai orang gitu. Kira-kira dia bicara siapa ya? Kayaknya dia berbicara Coach Justin. Tapi saya pikir apa yang dikatakan oleh Coach Justin itu semuanya berisi kok. Malah justru sebaliknya, yang disampaikan oleh Towel itu semuanya adalah sampah. Sampah, sisa-sisa sampah, di mana saat itu Towel masih berada di PSSI yang penuh dengan kegelapan. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap stay di Falco Ngoe Channel. Like, comment, dan subscribe. Share video ini sebanyak-banyaknya. Nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel YouTube Falco Ngoe. Salam olahraga.